Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik kan? Jangan lupa selalu makan makanan bergizi dan berolahraga setiap pagi. Bertemu lagi dengan Bu Fitri di sini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema 1 subtema 2 pembelajaran 6. Masih pada keberagaman dalam kebersamaan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Penny, siswa mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Yang kedua, dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Penny, siswa mampu menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk membuat ringkasan secara terstruktur. Yang keempat, setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu meringkas teks tulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Kira-kira sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Sekarang, coba kalian perhatikan paragraf berikut. Udin, Edo, dan Penny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Penny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Penny mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak bergu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf yang Bu Fitri bacakan. Simak baik-baik ya. Soal yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Penny? Kemudian untuk soal yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Untuk soal yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita yang Fitri tadi bacakan? Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang?
Kira-kira apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Setelah kalian mengingat cerita perbedaan bukanlah penghalang, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan. Untuk yang pertama, kalian harus membaca naskah aslinya. Langkah-langkahnya, baca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu berulang kali supaya lebih paham ya. Yang kedua, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan. Kira-kira intinya itu apa ya? Kalian harus paham itu. Yang selanjutnya, mengetahui maksud dan sudut pandangan penulis naskah asli. Untuk langkah yang kedua, membuat catatan, mencatat gagasan utama. Langkahnya, baca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Gagasan pokok yang telah dicatat digunakan untuk menyusun ringkasan. Langkah yang ketiga, gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Yang selanjutnya, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Yang langkah selanjutnya, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan yang kalian buat. Kemudian, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang keempat, ketentuan tambahan. Untuk urutannya, susun ringkasan dalam kalimat tunggal. Ringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Sebagai contoh, Bu Fitri akan membacakan untuk paragraf pertama. Dari judul, Perbedaan Bukanlah Penghalang. Simak baik-baik ya. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Setelah itu kalian sudah menentukan gagasan pokoknya. Untuk yang selanjutnya, kalian menyusun dalam sebuah kalimat. Misalkan seperti ini. Hari Minggu, sekolah ramai karena siswa sedang menghias masing-masing kelasnya untuk menyambut lomba Hari Kemerdekaan. Kurang lebihnya seperti itu dalam meringkas suatu
bacaan ya. Untuk paragraf pertama, Bu Fitri sudah mencontohkan untuk hasil ringkasannya. Selanjutnya, tugas kalian adalah buatlah ringkasan dari bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Ya. Ini ya, perbedaan bukanlah penghalang untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga. Untuk paragraf kedua, Bu Guru bacakan ya, simak baik-baik. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Untuk paragraf yang ketiga, selanjutnya, Bu Fitri bacakan. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Setelah Bu Fitri membacakan paragraf 2 dan ketiga, selanjutnya kalian kerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.